Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentunya adik-adik yang ada di rumah sehat selalu dan tetap sukacita, karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, duduknya manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar dalam ibadah kita. Nah, tetap sukacita, siapkan semuanya untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, ayo semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat pujian kita yang berkata, dengar dia panggil nama Tuhan. Karena hari ini Tuhan Yesus memanggil kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ayo tetap sukacita. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita menjawab karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap sukacita ya adik-adik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan bersekolah minggu. Tuhan, Kau berkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga kakak-kakak pelayan anak yang pada hari ini melayani. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sambut sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Ayo masih dengan sukacita adik-adik yang ada di rumah, masih dalam keadaan kita berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kedua yaitu yang berkata, hatiku penuh nyanyian. Nah, karena adik-adik di rumah kita memuji Tuhan. Ayo hati kita dipenuhi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita, agar ibadah kita pada saat ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semangat, semua makin berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian.
Baiklah anak-anak yang ada di rumah, anak kelas 5 dan 6, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan atau cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Nia. Untuk itu, kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan posisi duduk yang manis, tidak ada yang bermain, harus fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Shalom, adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan perkenan-Mu, sehingga pada hari ini kami bersedia hati untuk beribadah. Berkati firman yang akan disampaikan, kiranya mendapat tempat di hati kami. Berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, beri kuat dan sehat, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga firman yang disampaikan itu mendapat tempat di hati kami semua. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini merupakan kelanjutan dari kisah cerita pada minggu lalu, yaitu di mana Musa dan orang Israel menyeberangi Laut Teberau dan melewati gurun Syur. Pada hari ini, pembacaan kita terdapat di dalam kitab Keluaran 15, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 hingga 27. Jadi kakak Nia akan membacakan untuk kalian kisahnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi Mara sama dengan pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Wah, luar biasa ya. Nah, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 30 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, jadi kita akan menyaksikan video ilustrasi mengenai firman ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, kita sudah menyaksikan bersama-sama video ilustrasinya. Nah, selama 3 hari lamanya orang Israel bersama dengan Musa melewati padang gurun yang di sebelah kirinya itu pasir, di depannya itu pasir, di sebelah kanan pasir, di belakang juga semua pasir. Bayangkan bagaimana panasnya sehingga mereka merasakan dehidrasi, mereka membutuhkan air, maka mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan air. Nah, ketika mereka tiba di Mara, mereka melihat air, tetapi ketika mereka merasakan air tersebut, airnya ternyata rasanya pahit dan mereka bersungut-sungut lagi karena tidak bisa diminum. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan tetap menyediakan berkat-Nya bagi orang Israel walaupun mereka bersungut-sungut. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu yang ada di situ dan dilemparkan ke air tersebut, maka seketika air yang pahit rasanya itu berubah menjadi manis. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus tetap percaya dalam keadaan apapun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita melewati setiap masalah, setiap pergumulan yang sedang kita alami.
sakit penyakit, apapun itu, jika kita berserah dan bertekun di dalam Tuhan, pasti kita akan sembuh. Sama seperti ayatnya, di ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Jika kamu sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah, siapkan persembahan syukurnya. Kita akan memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ya, anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berbicara langsung dengan Tuhan dalam doa. Olehnya itu, kita persiapkan hati kita, sikap kita untuk berbicara dengan Tuhan. Banyak hal yang akan kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa syafaat. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Dian. Adik-adik yang berada di rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan dalam ibadah kami saat ini, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama mendapat tempat dalam hati kami, terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik kelas 5-6 Jemaat Immanuel Palu yang dalam seminggu ini ada yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati sukacita mereka. Kiranya Tuhan jadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua. Masa depan yang indah akan Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa bagi adik-adik yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan akan menyembuhkan mereka semua, memberkati setiap usaha para medis, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga menjadi sarana kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi
kakak-kakak pelayan anak yang setia melayani adik-adik semua. Kiranya juga Tuhan akan memberkati kakak-kakak pelayan anak Jemaat Immanuel Palu, khususnya kelas 5 dan 6, sehingga kami senantiasa setia melakukan pelayanan, bekerja di ladang Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi semua orang tua dari adik-adik yang kekasih. Kiranya juga Tuhan akan terus memberkati mereka, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, dan biarlah dalam kehidupan mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, kiranya dapat dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Khususnya saat ini kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberkati pemerintah kami sehingga mereka boleh melakukan kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID-19. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi kota kami, kota Palu, dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah